balik lagi di Poros Halang nih ya, ketemu lagi dengan gue Rizky Melia dan bintang tamu kita ya kali Patrick ini Tarigan. Kita mau ngomongin apa nih? MU nih. Nggak usah. Baju gue Madrid ya. Nggak apa-apa. MU, ya? Jadi seperti Waduh. janji gue sebelumnya, 2 minggu ini seminggu gue nggak ngobrolin bola, hati gue tenang ya. Terus begitu hari ini mau take Poros Halang, gue udah tau gue akan ngajak Rizky, hati gue tenang. Tiba-tiba si kampret mau ikutan, langsung tensi gue naik tadi 180, anjing lah gue pikir. Kenapa kok jadi datang? Gue ngebatalin berangkat ke Bali ya. Lu lihat Wih. Pak Pro udah pakaian baju itu kan. Seharusnya kami berdua ke Bali. Ngapain? Buat yang nggak bisa ngeliat Pak Pro ini lagi pakai celana pendek, baju Hawaii. Enggak, kok mau ke Bali kok nggak mau datang kawinan Ola? Teman macam apa kok? Ya datang lah. Lah terus? Next question. Hari ini ada Kariski Amelia apa Amelia sih? Amalia. Amalia. Bidadari poros terakhir Amelia. Benar ya Min ya? Jadi kayaknya yang bernama Amel gitu berjodoh sama Poros Halang kayaknya. Ya, Sama sama Poros Halang, Patricknya enggak Sama gitu. Patrick. Ki apa kabar Ki? Baik, alhamdulillah. Jersey. Gue kok pakai hitam-hitam kenapa nih? Apa mentang-mentang gue nih di sini fans Madrid lagi gelap Enggak, hatinya? kami Enggak, kami berkabung untuk Madrid yang dibantai kemarin 4-0 Oh, Barcelona. aduh, Iya. Gimana dong? Iya, Kalau Ki. kata Bang Biker, Barcelona mainnya ngotot, Madrid mainnya ngotot. Tapi Barcelona mainnya ngotot pakai otak. Benar. Iya, gimana Madrid mau pakai otak orang sama taktik pelatihnya aja bingung? Sama Ancelotti. Sama Ancelotti bingung. Berarti Ancelotti suruh ke MU aja. Masih ada apa? Janganlah. Jangan. Kenapa? Jangan. Model-model Ancelotti itu cocoknya di Everton. Ya kalau di La Liga berarti di Valencia. Waduh. Tapi kan Champions di Madrid kan dia. Tapi dulu dia AC Milan ya. AC Milan juga kan juara. Juara. Gue sih I rather choose Ancelotti over Ten Hag or Pochettino. Susah, jangan. Kalau Ten Hag, lagunya masih enak. Ten Hag. Enggak Kalau enak. Ancelotti, Enggak lu mau bikin Ancelotti, itu enggak bisa kok bikin gue yang gitu, enggak bisa. Kalau nggak Ten bisa. Hag bisa. Ten Hag. Ki, udah dari tahun berapa jadi supporter Madrid? Tepatnya sih pas Ronaldo ya. Gue basicnya 2009. sebenarnya gue fans Ronaldo. Oh, fans Jadi Ronaldo. gue pada awalnya bisa ditebak ya, gue ngikutinnya klub apa. Sporting Lisbon. MU. Sporting Lisbon lah. Sporting Lisbon. Kan Oh Ronaldo. iya, Jauh banget ya, bosku. Lahir. Berarti lu sempat suka MU? Ya, Oh suka dulu. ya, Oke. Terus pindah. yes, Gara-gara dia pindah ke Madrid. ya. Ini Habis menarik. Ke Juventus juga nggak? Enggak lah, enggak. Waktu Juve enggak? Oh berarti dia suka sama Ronaldo, Mm-mm. ngikutin dari MU, Iya. pindah ke Madrid. Iya. Di Madrid hatinya ketemu. Ya, Ah, menetap di Madrid. Sama kayak sekarang ke Poros Halang, hatinya Nah, kemana tuh hatinya? Hatinya masih di Ola Bola. Kak Rizky ini hostnya Ola Bola ya Kak ya? Iya, Boleh betul. disebut kan? Olah bola, boleh. Jadi- Cantumin nggak nanti? Cantumin Ola Bola, tenang aja. Ola Bola mantap ya. nih, Gila. nih, nanti tonton juga ya olah bola di sini nih. Yang episode gua. Hah? Yang episode gua. Enggak, gua skip, jangan nonton yang itu. Oh, jadi dari 2000-an itu suka Ronaldo. 2006. 2000-an suka Ronaldo. Iya, Terus suka MU. suka MU. Senang dong pada saat United juara Champions. 2008 kan? Ya, ngalahin Chelsea. Yep. Senang. Terus pindah nih ke Madrid. Iya, Ngikut. ikut. Terus kenapa stuck di Madrid? Apa yang membuat akhirnya udah gue berhenti di Madrid deh? Ya karena gue setelah nonton pertandingan demi pertandingan, waktu itu gue nggak langsung suka sama Madrid, enggak gitu. Waktu itu sempat gue bingung, kok Ronaldo ngapain ya pindah ke Madrid gitu kan? Kayaknya mau jadi apa MU nih tanpa Ronaldo? Mohon maaf. Ya begitu, gue awalnya mikirnya kenapa sih, gue sempet sedih. Terus lama banget tuh gue nggak langsung nonton bola lagi karena Oh ya? iya benar, gue sempet kayak gitu, ngapain sih Ronaldo pindah ke Madrid gitu. Tapi abis itu kan gue, apa kabar ya Your heart Ronaldo is sekarang broken ya? gitu ya, Mm, patah hati. ya broken. Terus apa kabar ya Ronaldo sekarang, nonton terus lama-lama oke juga nih Real Madrid. ngikutin pertandingan demi pertandingan, terus lama-lama suka sama semuanya. Sekarang aja kalau ditanya siapa pemain favorit di Real Madrid, nggak ada, gue suka semuanya. Kolektif, Yes. as a team. Berarti not even misalnya kayak Modric gitu-gitu. Enggak, gue bener-bener suka Ramos lu semuanya. juga enggak gitu. Ya suka, maksudnya suka Ya maksudnya semuanya. maksudnya Tapi tidak nggak ada yang spesifik punya sama tempat yang Spesifik, khusus gitu, nggak ada. Karena gue udah nggak bisa milih lagi, udah suka semuanya gitu. Hmm. Tapi Iya. gua bukan maksud untuk nyerang atau apa, tapi
lu suka MU di zaman ada Ronaldo, kan juara-juara terus tuh. Iya. Terus pindah ke Madrid, Iya. di mana ada Ronaldo kan juara-juara terus tuh. Ya. Ya, bukan karena juara-juaranya kan. Kan nyatanya sekarang udah nggak ada Ronaldo, gue masih di sini. Dan Madrid juga sempat juga ya. ya buktinya dia nggak pindah ke Juve. Enggak, Ya iyalah, tersungkur lah. Masih dibantai aman. 4-0. Ya, tapi El Clasico 5 pertandingan terakhir Ya, betul. gimana? Gila lo, datanya kuat lo. Jadi beauty with brain namanya ya, biar tahu aja kalian ya, beauty with brain. Jadi nggak, bukan pepesan kosong Betul. gitu loh. Jadi Pepe tahu. nggak punya otak. Ya. Banyak kan Iya, netizen. iya. Kalau gue di sini, kita lah berdua di Poros Iya. ini, kita sih orangnya belak-belakan. Kalau netizen ada asal bacot, ya kita bilang, lu suka asal bacot, isi kosong. Kayak kemarin ada yang nge-tweet gue nge-tweet tentang Rooney, yang ngebales Si Anturi bukan? Liverpool. Lah kenapa ya? Makanya gue bingung. Kan otaknya kurang 2 ons. Makanya gue bingung kan. Sampai ada yang bilang 39 tahun lagi. Gue bilang 39 tahun. Biar sama kayak Liverpool. Lah, lu cuma 29 tahun, cuy. Lu kan main 10. 31. Ya kan, enggak 30 dong. Sebelum mereka ngangkat piala kan 30 total. 31 kan? Yang ke-31 juaranya. Itu dia, mau kayak bodoh juga Patrick Kan ini. 30 tahun berarti nunggunya. Ki, pernah ketemu Vigo? Nggak pernah. Pernah. Luis Figo. Pas dia di Barcelona. Ketemu Puyol pernah juga. Oh ya? Enggak, dia udah pensiun. Oh, setelah pensiun dua-duanya. Gitu. Ketemu Nah, di? itu Baru dua-duanya. kemarin 2020. Ketemu di? Oh. Karena dia kesini untuk Euro. Oh, iya, yang ke Jakarta ya? Ya, di MNC ada Mhm, acara kan. mhm. Waktu itu kan emang disiarinnya di MNC kan, Ya. Euro. Ya udah gue datang ke acara itu. Keluarga MNC juga. Siapa gue? Enggak. Jadi ketemu Vigo, ketemu Puyol juga di situ. Ketemu Puyol enggak. Kalau Puyol ini kan dalam rangka waktu ada trofi Liga Champions keliling. Oke. Nah, itu kan ada beberapa pemain-pemain legend yang datang, Oh, termasuk iya. Del Piero. Iya. Tapi Del Piero di Bali. Bali, betul. Terus Puyol di sini. Ya udah gue datang ke Ketemu. acara itu. Ketemu Vigo terus gimana rasanya? Rasanya wah, dia kan salah satu pemain favorit gue juga. Luis Dia kan Figo. salah satu Galacticos zamannya Perez Ya, kan? Setelah Zidane dia. No. Enggak lah, dia duluan, Pak. Dia barengan sama Zidane masuknya. Kan Figo diambil dari Barcelona. sama Raul juga. Kalau Raul kan emang Raul akademi. di atasnya, akademi. Vigo duluan ya datang ya, baru Zidane ya. Luis Figo, Zidane, baru Beckham. Yep. Kakak. Kakak. Ya. Kakak mah nggak usah dihitung lah. Hmm. Datang juga emang ngaruh. Dia Nah, jadi- cedera di cedera pas lama. Ya, Jadi- sering ngejar. Jadi ketemu Vigo terus seneng banget dong. Tanda tangan nggak jersey-nya? Nah, sekarang saking senangnya gue bingung kan mesti ngapain kan. Yang penting ya udah Starstruck. foto aja. Akhirnya foto doang gue Starstruck. dapetnya. Padahal Nervous pertanyaan yang parah. paling oke waktu itu Rizky bisa tanyain, gimana rasanya dilempar kepala babi? Oh iya, dia kan ini ya kasihan Yang pas mau ngambil corner kan itu. Gila juga ya, Gitu kepala ya, babi kan. nanya ya, gimana Oke, perasaannya. tapi gini Ki, maksudnya suka Madrid gitu ya, di antara seluruh pemain Madrid, gue tepikan dulu nih Ronaldo, karena kan cintanya sama Ronaldo nih. Nggak ada satu pemain Madrid yang benar-benar, gue suka banget nih pemain Madrid ini di luar Ronaldo. Ada sih. Makanya kalau misalkan cepet pilih satu harus gitu. Kasih Ya lah. Ramos. Oh, Ramos. Kenapa? Ya iya, jiwa kepemimpinannya dia. Terus gue tuh suka banget sama pemain yang keras gitu, garang gitu di lapangan, berani lah gitu sama siapa aja. Wow. Apa lo? Kau ngondek anjing. Iya. Ramos ya. Ya Ramos. Oke. Pet, kau mau nanya apa tadi Pet? Kan kau tadi sempat bilang mau nanya. Udah punya pacar lo? Wah. Enggak, tadi gue mau nanya tentang yang Luis Figo. Pas waktu Figo datang ke sini nih, emang kan biasa ya. Kayak kemarin kita juga sempat mau ditawarin mau interview dengan legenda, cuman belum terwujud. Karena udah dikasih duluan nih list pertanyaan. Kalau Rizky ada kesempatan untuk bertanya-tanya gitu dikasih nggak? Enggak. Karena gue benar-benar ketemu dan itu cuma sebentar karena dia kan jadwalnya padat juga tuh di Indonesia kan, habis ini gitu dari pagi gitu. Gue ketemu aja tuh cepet banget karena ya banyak yang pengen minta foto sama dia kan. Iya, Terus iya, dia juga pasti. dijagain sama Bodyguardnya. ini banyak kan. Tapi yang bikin gue kayak seneng banget tuh dia notice gue gitu. Karena kan sebelumnya gue bikin story kan, can't wait to meet you gitu, dibaca sama dia. Oh ya?
Terus gue bikin story selama di acara itu, padahal gue nggak nge-tag dia ini view terus, kayaknya dia tahu nih, oh ada fans. Vigo sama aja kok kayak aku. Stalking juga kau. Gawat juga ya, kawan nih. gawat juga. Pantang kena cantik sih, kalau stalking langsung. Elah. Medan kali kau, Pak. Iya, anak Medan apa? Oh, iya. Baru pulang dari Medan ya kan? Oh jadi gitu, dia notice? Ya, notice. Makanya pas gue datang, dia udah ngeliat dari jauh kan. Sebenarnya itu udah momen udah kita nggak bisa foto lagi, tapi waktu itu karena dia udah tahu ya kan, gue udah sempet mention dia, akhirnya Luis Vigo boleh nggak minta? Oh iya gitu. Padahal orang-orang di sekitarnya kayak artis-artis yang waktu itu tuh susah mau minta foto sama dia karena katanya lagi bad mood lah segala macem gitu, karena dia ada ini kan Jet lag. padet lah jadwalnya gitu. Susah Ki, orang gue aja minta foto nggak berani gitu. Oh ya? Artis-artisnya begitu. Artisnya siapa? Boleh mention? Ada bang ini nih TOP, artis-artis TOP, terus artis-artis ya itu kan kemarin ada Cita-Citata kayak gitu, Vika Salim. Nggak bisa gitu. Kalau salam bisa datangin Rizky. Orang yang bisa foto sama Vigo dibandingin yang lain-lain. Yang Ya. lain-lainnya nggak bisa. Persalang ini bukan kaleng-kaleng, biar tahu aja kalian gitu ya. Tahu, ah. Ki. Selama ngedukung Madrid, momen Madrid apa yang paling memorable? Momen Madrid apa yang justru baru-baru ini sih yang masih melekat di otak gua tuh final Liga Champions 2018. Sama Liverpool. Iya. Thank you ya. Kenapa? Bener, karena kan itu ya apa namanya, wow, ya menurut gue sih, gue dimana gue nonton pertandingan itu tuh gue yakin kalau Madrid yang menang, udah gitu aja. Walaupun waktu itu banyak banget yang jagoin Liverpool, bahkan gue nobar pun paling banyak supporter Nobar? Liverpool. Iya, gue di tengah-tengah supporter Liverpool, cuman gue yakin enggak Madrid yang menang gitu. Ternyata benar. Si yakin itu, sepede itu kan. Dia pendukung Madrid, men. Wajar. Coba kalau dia pendukung MU, nonton tuh begini sih. Oh jadi Menang. sepanjang, berarti kan kalau misalnya boleh dihitung dari 2009 sampai 2018, 9 tahun mendukung Madrid. Yang paling memorable itu di final Champions 2018. Justru yang baru. Gua ada pertanyaan yang lebih mendasar lagi. Apa? Kan ada ini yang dibilang cewek suka bola itu cuman karena gantengnya Gantengnya pemainnya. doang. Nah, kalau Thank itu you. apa? Nah, pada awalnya sih memang itu nggak munafik ya, cewek kan wajar dong suka sama lawan jenis, itu Yes. suatu hal yang normal gitu loh. Tapi kan Tapi jangan lawan jenis yang kayak gini ya. Gua ganteng tau anjing. Gua nggak pakai topi loh hari ini. ya awalnya memang kan karena gue suka Ronaldo, tapi pas gue ngelihat Ronaldo itu nggak Kan alay banget waktu dia datang. Yes. Rambut Stock on you, pirang kayak gini, Siapa, step siapa? over. Ronaldo, Iya. begeng. Gaya sok step over gitu kan, nggak ada ganteng-gantengnya, alisnya masih berantakan. Sekarang lihat di alisnya Ronaldo. bagus Woi. ya. Kayak disulam deh itu. Disulam tuh, gua yakin. Anjing. Oh, mukanya juga Iya kayaknya ininya tarik Oh, benang deh kalau dia. kalau itu enggak. Dia tanam benang kayaknya, Kalau Pet. itu gua bilang sih emang udah bawaan aslinya. Enggak, tanam benang dia itu. Enggak, waktu muda juga kelihatan tua kan? iya Bener nggak? Makin kesini makin ya kayak gua. Dia tanam benang Iya, di kelihatan. Haji JJ apa siapa gitu, dia tanam benang gitu. Bener. Ditarik tuh pipinya gitu, tanam benang yang itu dia. pasti gua perhatiin hidung Ronaldo deh, lo perhatiin dari 2009 sampai sekarang. Oh, itu dia ke ini tuh operasinya. Mana? Thailand. Sama Sama kayak gua Tompi. Oh. dong. Sama Tompi. Baru aja gua mau Bang. Mantap, Tompi baik sama gua. Dokter Tompi baik. Kita belum sempat syuting. Udah ya waktu itu ya. Ada, dia nggak ada. Lagi liburan dia sekarang. Oke Ki, jadi balik lagi. gue lihat Ronaldo itu bukan di MU pas pertama kali gue suka dia. Sporting. Di Portugal timnas. Hmm. Pas Piala Dunia 2006 lawan Ya, Belanda. lawan Rooney dong. Belanda. Berantem. Oh, yang Belanda. Itu gue ngeliatnya ini siapa sih pemain, kan gue nggak tahu tuh kalau waktu itu Ronaldo tuh masih naik daun kan. Biasanya kalau pemain yang lagi naik daun kan paling sering ya disorot Disorot. sama kamera. Terus dia juga mainnya kan waktu itu bagus kan, ini siapa nih, dia udah good looking, terus mainnya ngotot, keren gitu kan. Akhirnya mulai kepo, oh ternyata main buat MU. Nah terus mulailah ngikutin MU. Oh, jadi dari 2006 tuh memang ya benar sih. Ya, lu nggak usah munafik. Pertama kali kalau lu ngelihat terus
lu suka, oh ini ganteng nih main, pasti kan lu akan jadi perhatian lu fokus di dia. Otomatis lu akan ngeliatin cara dia bermain. Benar. Gimana dia bermain, kontribusi buat tim, dia bikin gol tombak segala macam. Tapi emang lu nggak usah basa-basi bilang gue suka sama lu karena kepribadian lu. Tai, lu ngeliat mukanya dulu kan? Ketemu aja. Kenapa ngeliatin gua gak suka apa lagi. Iya. Nggak, cuman maksudnya kalau pas banget kan, pindah pas waktu Ronaldo pindah ke Madrid masih ada Raul kan. Iya. Ya kan, Iya. ada Casillas Iya, ganteng, Casillas. tambah lagi Ronaldo. Iya. Iya. Paling di situ Ramos doang yang mukanya nggak jelas kan. Enggak dong. Sih? Yang di antara Ramos juga ganteng. Enggak dong. Tapi dibandingin sama mereka mah dia udah jadi kayak tukang pukul. Yang paling nggak jelas mukanya Gravesen dong. Emang Gravesen masih ada? Udah kagak ada. Ya lagi. emang enggak, kan gua nggak cerita harus Oh, ada iya. pas Ronaldo gitu loh. Ya kalau kayak gitu gue bisa panjang lagi ke belakang, men. Makanya deh. Makanya. Makalele. Nah, jadi ngeliat Ronaldo terus ya emang good looking, terus jadi kepo, Ya. ngeliat permainannya dia. Satu yang mau gue tanya Ki, Apa? emang suka bola? Bolanya doang. Iya. Bulat. Enggak. Bulat anjing. Ya kan emang suka bola, ya kan bolanya doang. Permainan pertandingan sepak bola. Siapin kontrak Min. Mampus lu. Kenal lu. Apa? Iya, maksudnya emang Pertandingan suka. sepak bola emang suka. Oh iya Emang suka. Dari kapan? Ya itu dari pertama kali. Enggak, awal pengaruhnya kenal. kenapa? Kenapa suka Pengaruhnya. tiba-tiba kan maksudnya bisa aja nonton fashion show, Ya. bisa aja nonton enggak katakan basket atau apa. Kenapa jatuhnya di sepak bola gitu loh? Ya, karena ya gue suka satu emang permainannya, terus dua kadang sepak bola juga nggak bisa ditebak ya kan, belum tentu nih tim di atas kertas ini bagus nih Yes. gitu, belum Oh, tentu stop. dia kalah lawan. Nggak bisa ditebak macam hati mantan dong. Kenapa? Macam hati mantan dong, nggak bisa ditebak. Kok bisa? Oh, Hati mantan nggak bisa ditebak. Gua bisa nebak sama hati mantan gua, makanya gua putusin sebelum gua diputusin. wow. Jadi itu tadi maksud gua kan ada orang yang memang suka bola. Ya. I mean dia emang suka nonton bola, mau terserah siapapun yang main atau sekedar kalau sekolah ngelihat teman-teman yang cowok main bola tuh dia seneng segala macam, itu kan interested. Berarti ada ketertarikan di situ. Ya, Memuncak di 2006 pada Ya. saat tadi mulai ngelihat Ronaldo. Ya. Berarti kan pertanyaannya adalah kenapa 2006 tuh bisa nonton Piala Dunia? Apakah memang sudah suka bola sebelumnya? Enggak. Hmm. Itu adalah nggak sengaja sebenarnya. Nah, nonton itu dia. Pak, gua tebak ya. Kenapa? Masih punya mantan suka bola, nonton mabar banget. 2006 masih umur 11 tahun belum pacaran. Anak SD zaman sekarang udah manggil mami papi, cuy. Gila lo. Pi, nanti jadi nggak les bareng? Terus kok nggak ngerasa sedih gitu? Gue sedih banget, men. Ya udah, mami gua jemput ya. Papi bawa sepeda yang mana? Udah bayangin? Itu umur 11 tahun manggil mami papi. Iya. Lu umur 57 nggak ada yang manggil lu Nggak papi ada. kan? Nggak ada. Balik Gak lagi usah ke kayak gitu. Dulu aja pas waktu masih married aja manggilnya yu. orang Jawa ya? Orang Jawa. Ayu. Mbak Yu. Mbak Yu. Balik lagi, nah itu kenapa bisa nonton bola di 2006 itu? Nggak sengaja. Nah, Karena kenapa di nggak sengaja? keluarga gue nggak ada yang suka bola. Nah, itu Sekali. tadi kan, Termasuk misalnya bokap gue nggak suka. Hmm. Gue lagi pindah-pindah channel set oh Piala Dunia ya, karena Piala Dunia kan euforianya Yes. mau dimanapun Betul. itu ya kan. Apalagi dulu ya. Terus gue penasaran kenapa sih kok orang seneng banget nonton bola gitu. Gue Oke. berhenti pas di channel bola itu. Gue diam gitu nonton. Pas banget yang gue tonton itu emang Udah takdirnya send- kayaknya. Send from her to heaven. Yang lu bilang sering, if universe udah conspire. Universe conspire. Yang universe itu udah conspire. Rizky nonton bola. Karena dalam beberapa tahun ke depan kamu akan menjadi host dari olah bola kan gitu. Oh bisa jadi ya, itu adalah Takdir. Kamu akan bertemu dengan poros salang di mana kamu akan Kalau di kitab pet itu udah dituliskan di Lauh Mahfuz. ya, Sana udah dituliskan takdir kosmik. Jadi benar-benar sama sekali nggak suka. Maksudnya sama sekali nggak ngerti bola, nggak suka, Nggak. tidak pernah menonton juga. Somehow hari itu di rumah. Ya. Itu pertandingan jam berapa yang ditonton? 10? Malam sih waktu itu, lupa jam 2006 berapanya. kan sih. Enggak dong. 2002 ya? 2002. Jadi benar-benar 2006. apa sih ini bola? Kami ganti channel. Ya, Terus pas pula itu Portugal lawan Belanda, Gue lu stop di berhenti, situ. stop. Terus perhatian lu tertuju kepada pemain nomor 17. Ya, Ronaldo. Dia masih pakai 17 itu kan? Karena masih ada Figo kan? Ya. Ngeliat itu, Mm-mm. oh keren nih. Iya. Oh mainnya boleh juga nih. Terus apa yang lu lakukan selanjutnya? Nah, selanjutnya nyokap gue tuh sampai bingung.
kenapa sih kok lu ngefansnya sama pemain bola luar, kenapa nggak pemain bola Indonesia aja, supaya lu tuh kalau pengen ketemu deket, Lebih gampang. lebih gampang. Karena itu gue bener-bener kayak yang udah penggemar fanatik banget gitu. Kamar gue tuh full Cristiano Oh ya? Ronaldo. Di 2006 itu? Bener. Kan kalau dulu kan kita masih belum ada medsos kayak sekarang ya, jadi nyari informasinya masih kayak susah ya. Tabloid bola. Tabloid bola, soccer. Tengahnya kan ada poster Poster. tuh. Jadi Suka tiap begitu. hari gue ngumpulin uang saku sekolah nih. Gue jalan ke pasar, siapa nih hadiah posternya, kalau bukan Cristiano Ronaldo gue nggak beli. Oh ya? Ya, bener. Cakep. Iya. Tapi nggak cuman Ronaldo aja, tuh timnas gue koleksi juga tuh, kayak timnas Italia. Beckham juga Nggak, Beckham malah enggak? malah nggak. Wow. Ronaldo. Baru pertama nih gue ketemu cewek nggak suka Beckham. Ya eranya kan beda. eranya. Lo enggak dong. Rata-rata kan Beckham tuh Beckham minded. No, 2006 dia udah nggak nonton Beckham. 2006 perhatian dia tuh ke Ronaldo, Oke, ada Kakak. Messi, Kakak gitu loh. Iya. Si ada Zidane gitu. Beckham kan udah enggak di 2006. Ya udah pindah ke LA Galaxy. Iya gitu loh. Jadi ya otomatis Rizky nggak ngeliat dong gitu. Walaupun bisa ditonton tapi kan tidak sesering lu bisa Juga sih menyaksikan dulu, Ronaldo MLS kan juga gitu. dulu kan nggak jarang di. Oh, jadi sampai poster gitu gitu. Iya, serius bener. Vigo, makanya kan nyokap gue pas masuk kamar, astaga ini perempuan kan gitu kan, kamu cewek kenapa bola gitu loh, bukan yang lainnya kan. Terus nyokap gue ngomong kayak gitu tadi, kenapa bukan ini Pemain pemain lokal. lokal gitu, biar lo tuh gampang ketemunya, kenapa harus pemain luar, kan susah ketemunya. Tapi nggak tahu kenapa dalam hati gue tuh, bisa lah gue ketemu dia suatu hari nanti, nggak tahu kapan gitu. Amin. Beneran Vigo kan. Gue tunjukin ke nyokap abis itu, mah dulu kan mama pernah bilang katanya gue nggak bakal bisa ketemu mereka gitu. Wah, coba Ki, kalau tahun 2013 udah kenal sama gua. Kenapa? Gua ajakin jadi temen LO untuk MU itu. Mas semuanya. Oh jadi Oh, iya. dari lepas Piala Dunia itu sering nonton bola jadinya? Iya, sering nonton bola, ngikutin itu Premier League kan dulu masih jam 2.3, jam 2, jam 3 bahaya. gitu kan. Pernah sampai hampir, bukan hampir ya, masuk rumah sakit gara-gara Oh ya? Ah, begadang. serius? Serius tipes. Kok bisa? Bener ya, karena gue sering begadang. Oh ya? Paginya sekolah. Nonton bola apa ngapain? Nonton bola lah. Oh, elah. Itu masih sekolah tuh SMA? Masih sekolah, SMP ya? SMP. Luar biasa ya kan ya. Iya. Yang lebih Sampai gilanya tipes. lagi adalah gue setiap Ronaldo ulang tahun gue rayain. Oh, lu ngerayain? Iya. Beli kue, Iya, apa gitu? iya, Oh, iya? bener. Demi itu saking gue ngefans banget sama dia. Tapi kalau sekarang ya udah nggak gila gitu kali. Tapi ini Nggak, semua orang semua kan pernah ada di mas. Jadi gini, Ya. lu mungkin bisa bilang gila kali ini perempuan ya gini mungkin ya. Sama kayak gua, Sini ngadepin gua. sama kayak gua pernah punya teman Panji juga nih dulu, zaman Panji masih siaran gitu ya di radio. Berarti sekitar 2006 ya 2007 gitu ya. Ada tuh teman fans MU. Kalau MU main nonton di TV nih, di TV ya jersey, pakai celana MU, pakai kaos kaki MU. Sakit nggak? Lu bisa bilang gila lu ya gitu, gue bilang. Ucup Cuma korek. oh enggak, emang ucup gitu. Ucup pernah 2009 pas waktu MU mau datang. Beli tiket kan, kan United Indonesia waktu itu gua yang bareng sama Robi lah, pas semua ngurus tiket. Dia datang dari Pekanbaru. Kita bilang, Cup, kita baru buka jam 9, Cup. Wehe, oh, Papangga. Jadi gue bilang, tapi main aja dulu ke sini. Oh ya udah, gue singgah dulu ke STC deh. Gue mau belanja pakai jersey MU. Kita kirain jersinya kan. Dia pergi ke Senayan, ke STC. Terus dia datang nih ke tempat lokasi kita jualan tiket. Pakai baju MU, celana pendeknya MU, pokoknya satu set sama kaos kakinya sama sepatu bola. Dia datang, "Wey guys." Kita cuma bilang, "Oh my god." Udah gila kok Ucup ya? Hah? Dan dulu dia fans terberatnya Michael Carrick, Carrick, iya. Jadi pakai angka 16 semua datang dia. "Wey guys." Gitu. Udah gitu bom besok ya. Nah, tapi maksud gua gitu ya, kalau lu yang tadinya nggak suka bola, terus tiba-tiba Aneh kan? stuck di situ sampai kamar lu penuh poster Iya. gitu tuh memang lu nggak bisa Itu udah gini lu sehat sih. tidak bisa mengingkari yang namanya takdir sebagai manusia, Yes. nggak bisa. Bukan nama lu anjing. Gue mau natap matanya dulu tadi, baru gue mau buka kaca. Lu pikir Deddy Corbuzier
fuck. Udah mirip nih, ya kan? Pakai hitam-hitam, ya kan? Tadi sebenarnya kalau gua nggak telat, gua mau chat dulu nih rambutnya. Jadi model Dedi Pakai dulu. eyeliner. Nggak dikasih masuk kalau mau lah nanti di resepsi. Usir tuh ya, gitu. Jadi, jadi dari 2006 itu SMP Ki, Iya, SMP. sampai akhirnya taruh poster, ngikutin bola, hampir masuk rumah sakit. Iya. Nonton gara-gara nonton itu. Sekarang kan enak Premier League jam 10 aja kita bisa nonton. Ya dulu sih beberapa pertandingan jam 10 cuma emang lebih sering malam. La Liga terutama yang lebih sering malam sih. La Liga jam 2, jam 3 gadang. Terus ngikutin bola tuh jadinya. Ya. Ngikutin si Ronaldo sampai dia ke Madrid. Terus segitu gila. Pernah punya pacar main bola nggak? Kalau dekat ada. Liga 1. Ya. Gua bongkar, gua cari tahu habis ini. Bang Leo, Mas Bima, kita cari tahu ya. Pernah deket. Ada. Tapi kandas. Kandas. Persija. Langsung diem Pak. Enggak. Bukan. No. Gitu. Apa rasanya pada saat deket sama main bola itu? Apa ya? Nggak tahu ya. Karena mungkin image mereka aja kali ya yang udah di luar itu mereka player dan segala Oh, macam. nah Jadi, ini gua lurusin ya. Ini gua lurusin. Sebagai ex manager sebuah Iya. tim bola dan ngurus anak-anak ini. Sebenarnya nggak semuanya, ada yang begitu. Tapi gua bisa kasih contoh misalnya Mas Bima Sakti. Itu kerjaannya, kalaupun kita ke Sembayang mengaji. Tapi Serius. jangan Serius. bikin beliau itu akan berada di kamarnya, sholat, ngaji atau apa, dan keluar itu hanya untuk urusan tim. Atau misalnya ada kenalan di satu daerah yang kita pergi main, dia ketemu sama siapa di sana. Atau waktu kemarin kita ke Medan, ketemu sama Bang Sony gitu loh, yang nyamperin gitu ya. Jadi pemain bola itu nggak semua kayak gitu. Walaupun memang kalaupun kita dugem, ya, termasuk gua ya, itu biasanya gua bareng sama temen-temen satu tim itu kita pergi dugem, kita booking satu venue-nya atau setengah dari venue-nya itu. Pantes tim kok degradasi kok bawa dugem pemain kau. Di zaman gua kita posisi 2 Pak. Ya pantes nggak juara. Ya susah lah lawannya Persebaya waktu itu cuy. Nggak usah kita bahas waktu itu seperti apa kan. Lanyala. Tapi kan gua ngomong apa adanya. Kan gua bilang di Porosalah kita ngomong apa adanya. Iya, bener. Susah kalau lawan Lanyala kan gitu. no cut, no edit ya. Nah, jadi kalaupun kita dugem, itu di antara kita aja. Kalaupun misalnya ada nih, kan biasa ya, orang kan berpikir, pemain bola pasti dapet cewek, gini-gini. Iya. Sebenarnya enggak, justru kita menghindari ketemu sama yang kita nggak kenal. Karena selalu akan ada ancaman bahwa kita akan difitnah, mereka akan cari memanfaatkan status kita. Itu pasti dijaga banget. Jadi, dan itu kembali lagi kepada media officer-nya kita, seperti apa media officer itu menjaga pemainnya. Nah, ada beberapa tim yang mungkin media officer ya bodo amat lah lu terserah. Kebetulan waktu Persema dulu media officernya cewek kan. Jadi udah kayak mamanya kita lah istilahnya. Bang pulang, udah jam berapa? Bentar lagunya lagi enak ini, gitu lah ya. Hai Nia, dia yang sering ngajakin kita ke kafe dia untuk syuting. Belum sempatnya Nia, sorry banget. Oh jadi pernah dekat. Terus sekarang kan suka bola nih bisa dibilang Ki ya. Ada nggak sih impian yang pengen dicapai terkait sepak bola itu? Apakah misalnya mungkin gue kayak pengen ke Bernabeu kayak apa kayak gitu. Ya itu mimpi terbesar gue. Nonton Madrid di Bernabeu. Pertandingan yang Madridnya langsung mau itu dimanapun, mau di Asia udah pernah belum? Belum. Ini kan udah akan ada pertandingan nih. Bukannya itu Liverpool sama MU yang tahun ini ya, yang itu ada tertarik nggak? Karena udah ada Ronaldo nih. Yang bakal tahun ini. Musim depan. Iya. Di break, musim depan. Ya, untuk sebelum jeda waktu pramusim. Itu mana? Manchester United lawan Liverpool di Asia. Oh di Asia. Tiketnya udah mulai dijual kemarin. Insya Allah. Kalau nggak salah di Singapura lagi ya. Oh di Singapura ya. Jadi ICC itu bukan Iya ya? kayaknya. enggak. Kalau di sini enggak ICC deh kayaknya. ICC masih di Amerika. Jadi impian terbesar seorang Rizky sebagai seorang fans sepak bola Madrid khususnya adalah menonton langsung pertandingan Madrid di Bernabeu. Itu nazar gue. Ya. Sebenarnya itu nazar gue. Gue baru pertama kali ngomong di sini. Gue nggak mau sebenarnya ngomong nazar gitu kan, takut ya mainan kayak gitu. Ya. Kalau Mbappe gabung ke Real Madrid. Akan berangkat. Ya. Tapi kenapa Mbappe sih? Karena dia sekarang pemain favorit gue juga. Apakah dia sebagus itu? Karena di PSG itu nyatanya dia nggak bisa mengangkat PSG dan sepertinya kayaknya nggak bisa bermain dengan nama-nama besar. Tergantung, mungkin kurang klop juga kali ya sama Pelatih. Salah Tim. satunya pelatih, terus Rekan setim. iya rekan setim. Messi.
Messi juga baru bentar kan ya ke PSG gitu loh. Jadi ya mungkin ya memang belum ini, terus Belum hati klop. dia juga Kayak udah kepengen pindah kan? Iya, Messi datang, sebelum Messi datang dia udah bikin statement kalau Mau dia pindah ke pengen Madrid. keluar kan sebenarnya. Jadi sebenarnya udah nggak di situ hati dia gitu loh. Jadi kalau misalnya Mbappe musim depan pindah ke Madrid, kita akan melihat seorang Rizky Amalia membentangkan spanduk terima kasih Porsalang di Bernabeu. Mohon maaf, halo Salah. sponsor. Salah. Halo, ada nggak nih yang mau sponsoring gue ke sana? Tuh. Kalau ada uang dengar cuy. Engagement bagus loh di Instagramnya Kak Rizky, bagus loh. Nah, nih sekarang kan Ronaldo udah balik ke Manchester United yang dia sebut sebagai rumahnya. Iya. By the way, ya, fans Real Madrid yang mengatakan bahwa Real Madrid adalah rumahnya Cristiano Ronaldo. No, Ronaldo udah mengatakan bahwa Manchester United adalah rumahnya dia, di mana dia memulai semua karir dia. Home is where you can fart is. Iya. Hah? No, home is where I can do whatever I want tanpa manajer sekalipun bisa melarang gua gitu loh. Gua pengen main, gua main. Gua nggak pengen main, gua nggak main. Nah, sekarang dia udah balik ke Manchester United nih. Ada nggak keinginan untuk ngefollow dia dan Manchester United lagi? Karena kan dulu awalnya dari MU ya. Kenapa gua nggak bilang Juventus atau ya Sporting? Karena tadinya Rizky udah bilang bahwa dulu dia sempat ngikutin MU, berarti udah tahu dong cintanya dengan MU itu seperti apa seharusnya gitu. Ada nggak keinginan untuk balik lagi ke ya CLBK lah istilahnya? Enggak ya? Tapi gue nonton, MU tetap nonton. Apalagi sekarang setelah gue jadi host bola ini kan Itu mau untuk kepentingan konten sama aja kayak kita. Iya, mau Siti nggak juga mau, terpaksa ditonton. tetap harus tahu ngikutin Iya, kan iya. semua pertandingan gitu. Gue tetap nonton. Cuma kalau untuk pindah ke lain hati gitu udah enggak. Udah. Ibarat kata kalau udah putus ya udahlah gitu. Life goes on gitu loh. Walaupun ada kemungkinan kalau lu balik hidup lu juga akan menjadi baik. Cuma kan ya lu udah pernah ngerasain hal yang sama, ngapain lagi Dia gitu. juga mikir ngapain gue balik ke MU lagi berantakan kayak gitu sekarang. Tapi jujur gue seneng banget loh dia balik ke MU. Oh ya, kenapa? Kenapa? Ya nggak tahu, gue ngelihatnya ya kayak terus kayak gue flashback lagi dulu gitu Black Lives kan. Matter cuy. Dan nggak nyangka aja kalau dia bakalan balik lagi ke MU. Itu menurut lu dia balik ke MU itu lebih banyak kepada sensasinya aja atau memang udah mikirin oke, ini kan MU udah terkenal nih bahwa semua ex pemainnya itu ujung-ujungnya jadi dutanya mereka kalau berakhirnya di MU gitu ya. Ya. Atau minimal ngangkat nama MU terus. Nah menurut lo itu dia benar-benar hanya mikirin mau balik lagi ke MU karena romansanya atau memang mikirin secara bisnis, oke ini gue butuh nih untuk junior punya klub yang lumayan mapan untuk karirnya ke depan atau gimana? Junior anaknya maksud lo? Ya junior lah, Cristiano Ronaldo junior kan. Bisa jadi dua-duanya sih menurut gue. Iya ya. Heeh. Bisnis juga Iya, masuk ya. iya. Karena kan nggak ada logikanya ya, lu datang ke MU di saat yang seperti ini. Lu nggak bakal dapat trofi dan udah Iya. terbukti kemarin seperti apa kan di Champions League juga knocked out Mr. Champions League out of the Champions League coba. And 16 round ya? Ini 16 round, nggak nyampe ke perempat final. Ya, pertama kali dalam sejarah. Sejarahnya. Dan Oke. pertama kali sejak 2014. Iya, 13 Cristiano Ronaldo nggak masuk ke final. Oke, Ki. Jadi impian terbesar adalah bahkan bisa dibilang Nazar akan ke Bernabeu kalau Mbappe pindah. Yang mana peluangnya sangat besar, Ki. Ya. Terus kalau misalnya Mbappe jadi nih pindah ke Madrid, seperti apa Madrid nanti dibandingin yang sekarang? Dibandingin yang sekarang, kalau sekarang kan kebanyakan pemainnya pemain-pemain yang Tua. masih yang ya tua ya. Terus tapi kan udah apa ya, mereka ini udah saatnya lah sebenarnya Madrid ini buat regenerasi. Gitu, kasih kesempatan buat yang muda-muda. Bukan mereka ini udah nggak bagus, mereka juga masih bagus kok. Tapi ada kalanya, apalagi kalau udah usianya kayak seperti Modric ya masih bagus. Kroos. Tapi kadang-kadang dia ini juga flop juga. Makanya kasih istirahat dong sekali-sekali. Modric ini nggak pernah istirahat. Tapi Modric kan mikir loh. Ya. Ya nggak, maksudnya kan Berarti kan over. gantiin Benzema dia. Ya, Benzema. Kemarin waktu El Sementara Benzema Clasico. baru hat-trick. Ayo. Ya tapi ya, gue Itu setuju yang kemarin bahwa Benzema Iya. hat-trick. Ronaldo hat-trick. Lewandowski hat-trick. Iya. Itu semua umur di atas 30. Ya, 30. ya kayak gue 44 masih bisa bikin hat trick. Gitu loh. Kapan tuh hat-trick? Di bedebah. Gila apa? Kipernya pasti Oki. Enak aja. Bayar ya, Oki. Enggak lah. Iya kan, Ki? Jadi, Aku ya, Koki. nah, Madrid sendiri sekarang gimana, Ki, menurut Rizky? Masih bisa bersaing nggak untuk juara? Karena di La Liga dia masih urutan 1 ya? Ya.
selisih berapa? 9 ya? 9 poin sama Barcelona. Sama Sevilla. Sama Sevilla, sama Barcelona berapa poin dia selisih? 11. Barcelona Sama Barcelona kan nomor 3 ya. Iya, kalau nggak salah ya. Jadi urutan 2 Sevilla, selisih 9 poin. Nah, karena jujur sepanjang nonton bukan sepanjang sih ya. Sejak Madrid berubah menjadi Los Galacticos tuh, bisa dibilang 2 musim terakhir ini atau semenjak Ronaldo pindah lah ya gitu. Kan nggak ada yang menjadi superstar di Madrid, benar nggak sih? Iya. Iya kan? Soalnya ya rata-rata pemain bagus, bukan pemain jelek ya. Waktu itu masih ada Ramos, masih ada Varane, Modric, Kroos, Casemiro masih ada, even masih ada Bale ya, Benzema masih ada, tapi Vinicius. ya Vinicius. Tapi jujur auranya beda kan dengan Madrid yang masih ada Ronaldo di situ gitu. Itu aura Galacticosnya kan sangat kental gitu, sangat kuat gitu ya. Sekarang setelah dia pindah, bener kan mau ada situ Ramos segala macam, tapi ngeliatnya Madrid tuh kayak tim bagus, tim bintang aja, cuma kayak bukan yang tim super bintang gitu, bener nggak sih? Kita udah terlalu lama disogorin dengan Los Galacticos yang benar-benar. Nah itu dia gitu. Lu bayangin satu tim itu isinya Beckham, Zidane, Iya itu dia. siapa lagi waktu itu? Figo, Casillas, Ramos gitu loh. Kirinya siapa dulu? Higuain. Higuain. Nah, gila, bener kan? Madrid sekarang kan kayak ya tim bagus cuma biasa aja, bener nggak sih Ki? Benar. Oh, Gravesen. Cuman ya memang itu tadi kalau gue bilang udah saatnya berganti era. Itu gue Kan setuju. mereka ini yang bermain kan eranya era ini. Dan rata-rata udah kenyang sama Champions itu. Lu siap nggak untuk regenerasi? Siap Melihat gue. MU seperti ini? Nggak, karena ini MU juga waktu itu kan dari tua regenerasi. Iya. Ketika mereka kehilangan Rooney, Giggsy, Ferdinand, Vidic, Evra, ini kan udah Neville, tua-tua semua iya. yang dipertahankan kan. Nah begitu dia regenerasi ya, lihatlah ini kita 5 tahun yang sekarang ini Iya. dengan pemain-pemain muda seperti Rashford, Sancho. ya, kayu hijau yang nggak perlu kita sebut lagi. It takes time kan. Nah, are you ready for that? I'm ready Anjing, for that. bener-bener udah kayak Dedi gue ya. Are you ready for that? Karena Otak gue keluarin dulu. Madrid sendiri sempat ada di masa yang tidak merajai Eropa loh, iya kan? Iya. Di zaman pada saat Barcelona juara Champions itu pertama tahun 92, Madrid itu kan cukup lama kan puasa Champions-nya sampai akhirnya dapat lagi 98 tuh golnya Peja kan yang ngalahin Juventus 1-0 kalau gue nggak salah ingat. Ini maksudnya itu juga era dimana walaupun mereka punya pemain bintang yang seingat gue Ki ya, itu masih ada Emilio Butragueno, masih ada Hugo Sanchez segala, tapi kan nggak bisa mendobrak juga gitu. Nah dengan keadaan belum, cuma maksud gue kan ya Butragueno, Sanchez top skor gitu ya, terus Aitor Karanka, Hierro juga udah main gitu, kipernya Paco Buyo kalau nggak salah ingat gue. Jadi Hierro tuh 98 kan juga udah juara. Masalah gue udah 98, seingat gue ya gitu, karena udahlah 98 tuh kan udah yang Spanyol Nigeria di Piala Dunia Prancis yang Spanyol kalah 3-2 kalau nggak salah, yang golnya si Sande Olise dari luar kotak gitu. Jadi maksudnya siap nggak sih ini nanti bahwa Madrid ke depannya kalau misalnya nggak dapat Mbappe akan menjadi tim yang ya tim bagus cuma bukan tim super lagi gitu. Siap kok. Contohnya kayak ini aja di rival kita sekarang Barcelona. Ya itu juga sama kan, gue maksudnya kan regenerasi juga mereka berani, tapi mereka dapat pemain-pemain yang tepat satu. Betul. Ya terus ditambah pelatihnya juga dia bagus ngerti, ya filosofinya dia orang situ gitu ya. Karena kalau lu ngeliat Barcelona sekarang bukan pemain jelek, maksud gua oke lah, Auba masih bisa bagus gitu ya. Terus dia masih punya siapa lagi, masih punya Pique, Busquets masih ada gitu ya. Tapi tidak semua Barcelona pada saat lu ngelihat di situ ada Xavi, Iniesta, Messi, Neymar, sempat ada Suarez gitu ya. Jadi dua tim terbesar di Spanyol ini bisa dibilang ya tim bagus, cuma udah nggak semewah dulu lagi kalau menurut gua ya gitu. Benar nggak sih? Itu ada nggak kemungkinan yang sama ini kan La Liga didominasi sama dua klub ini aja. Ada nggak kemungkinan masuknya jadi 4 atau 6 seperti Premier League? Ya, kayak Sevilla naik lagi, Valencia ATM, Atletico Madrid udah termasuk lah juga. Iya. Menurut Rizky, ada nggak kemungkinan itu bahwa ini sekarangnya pintunya terbuka nih untuk jadi Big Four, Big Six untuk mendobrak kemapanan dua klub ini gitu. Itu contohnya Sevilla, dia juga ini kok buktinya sekarang juga ada di peringkat 2 kan. Terus juga siapa lagi ya?
di La Liga itu. Villarreal? Ini, Real Sociedad. Oh, Sociedad, ya. Bagus. Apa lu dia Real Sociedad? Gitu dong kalau tahu bola. Juga. Padahal pernah degradasi ya. Pernah. Tuh. Iya, terus sekarang bisa naik ke papan atas gitu Real loh. Betis belum balik lagi tapi. Oh, kalau naik Betis nggak enak, Pet. Sakit, Pet. Bener. Real Betis Iya, naik Betis gitu. Ki, tadi itu mau nanya, kan dulu pernah suka MU. Terlepas suka Ronaldo, ada nggak pemain favorit United selain Ronaldo? Pemain United selain Ronaldo, Bos dulu. Gini Ki, kan tadi bilang suka Madrid karena Ronaldo pindah ke Madrid dan sangat suka nih sama Ronaldo. Iya. Jadi gue berasumsi Ronaldo adalah pemain favorit Rizky sebagai pemain Madrid. Tapi ada nggak selain Ronaldo pemain Madrid favorit lo? pemain Madrid. Ramos tadi kan? Ramos tadi udah. Oh, Ramos ya? Iya. MU yang MU ya yang gue tanya ya? Oke. maklum ya Ki udah tua. Dia nanya apa? Pemain MU favorit Rizky selain Ronaldo? Park Ji-sung. Weh. Port. Manusia. Oh, udah nggak boleh katanya. Dia nggak mau. Mau. Manusia apa? 3 paru-paru. Yo. Kenapa? Ya gue suka aja. Kan gue tadi bilang gue tuh suka pemain yang gitu loh. Yang bekerja keras. Etos kerja keras, berarti. Etos kerja, berani di lapangan kayak gitu. Berarti dulu suka Kino dong. Enggak. Loh, kan dia etos kerjanya. Sampai matain kaki orang. Pepe. Udah gitu bapaknya dipatahin kakinya, sekarang anaknya mau diinjer-injer. Mikir, MU mikir. Gini. Berarti Pepe, emang gue juga suka Pepe. BP. Pepe. Oh, PP. Iyalah Madrid. Ini ya, gue pasti inget banget ya. Ramos PP. Udah, itu ibaratnya lo mau ngadapin siapapun kipernya. Kalau lu mau perlu, lu pasang tuh kipernya siapa dulu punya kita yang kebobolan? Taibi. Mau lu pasang Taibi di belakang sekalipun, itu jadi jago Taibi. Takut duluan men, Iya. ketemu main gue ini. Dan muka PP itu loh. Lo tau gak, kalau lu main-main ke Jakarta Pusat tuh no, lu tongkrongan tuh di terminal tuh, mukanya kayak gitu semua tuh. Terminal apa di Jakarta Pusat? Itu apa, yang M01 tuh, yang ujungnya M01. Enggak, terminal Gua apa? lupa namanya. Senen. Bukan Senen. Yang di sananya, yang dari Senen ke sananya justru. Kota. Bukan. Glodok. Glodok. Mangga 2. Berlan, yang ke arah Berlan sana. Iya. Berlan nggak ada terminal, bodoh. Jauh amat. Enggak, Terminalnya mah sama- Kampung Melayu. Bukan. Itu mau malah coba. Kan tadi dia ngomong terminal di Jakarta. Apa jadi kita ngomongin Pepe? Enggak, karena dia bodohnya kelewatan. Wisata, jangan. Iya kan? Dia bilang terminal lo di Jakarta Pusat. Apa terminal Apa ya? Jakarta Pusat? Senin, Rambutan. Selasa, Rabu, Kamis. Lanjut. Pepe. Terus Pepe udah. Oke, jadi suka orang yang punya etos kerja, semangat Nggak males. gitu ya, terus nggak Oh, kenapa nggak males suka gitu. Kino? Gua belum selesai, kampret. belum ya. Kan gua udah bilang tadi, gua takut tensi gua naik. Udah seminggu nih gua aman. Gue bawa sama Fitin. Jadi gini Ki, ulang lagi nih ya. Kan suka yang punya etos kerja, semangat, nggak mau kalah, berjuang gitu ya. Berlaku nggak ke calon suami? Iyalah, itu Makanya udah gua langsung harga lapin aja, anjing. mutlak lah. Harga mutlak ya. Iya dong. Iman harus seiman juga. Di mana-mana pasti suka yang punya etos kerja terus Ya nggak ini males. kita masih lama nggak sih? Gue masih ada proyek satu lagi. Seiman ya. Iya. Gitu ya. Umur beda berapa tahun maunya? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Caca ya. Anjing nih ya. Lah kan gue menyesuaikan aja. Oke. Umur beda berapa jauh? Umur berapa ya? Paling 4 lah. 4. Udah selesai kan? Enggak, ini supaya dia diem. Umur dia kepala 4 maksimum kan? Masih masuk, cuy. Lu 53 anjing. Jarang lo. Oh jadi gitu. Semoga dimudahkan jodohnya Rizky ya. Amin, Gitu. amin. Tapi kalau misalnya ada, Bagus, Ki. Lebih bagus lagi kalau tambah 1 sih. Iya, itu rencananya mau dipasang di sana. Oh, gitu. Ukuran jari berapa? Ki? Nggak bisa, gue ngedit.
Bikin emosi. Lupa dia mau nanya apa jadi. Jadi Ki, kalau jadi gini, pasti punya dong impian Ya. sekarang nih. Kan bisa dibilang kerjanya di dunia bola total, benar nggak sih? Benar ya? Iya, Udah benar. totalitas berarti ini. Iya. Adalah impian-impian yang mau dicapai gitu ya, pasti ya. Salah satunya kan kalau tadi kan impian seorang Rizky terkait sepak bola ya, sebagai fans Real Madrid gue pengen ke Bernabeu. Sebagai seorang pekerja di bidang sepak bola, impian lo apa Ki paling gede? Impian gue yang paling gede ya sekarang gue salah satu impian gue udah tercapai. Apa itu? Di bidang bola ya, gue pengen jadi host bola walaupun Oke. sekarang juga masih belajar sih sebenarnya. Itu ya? Di olah bola. Iya. Sebenarnya kita kan semua masih belajar ya. Iya. Walaupun kita dari situ Never stop learning. Never stop learning. Terus orang tua yang tadinya ini anak perempuan suka bola gitu, responnya apa Ki pada saat akhirnya mantap nih Ma, aku kerjanya ini loh Mas sekarang mah Masih gitu. sampai sekarang tuh masih heran ngelihat Oh ya? ngelihat gue. Padahal lu kecil nggak tomboy kan? Enggak. Bahkan kadang handphone nyokap kan, kadang gue mah pinjem dong handphone gitu. Kalau pas gue balik ke Semarang ya kan. Nah, setelah gue Oh, balikin, sekarang semangat. iya. Mau gue pasti begini, handphone kalau habis diambil Rizky, pinjem Rizky isinya bola semua gitu. Oh, orang tua di Semarang. Di mananya? Papa mama Ungaran. Ungaran. Oh, Ungaran, bener dong Ika nebaknya. Bener nebak ya tadi ya. Iya, Ungaran. panas ya Semarang. Panas Semarang, tapi kalau Ungaran dingin karena Ungaran dia dingin di atas. agak Kaki naik bukit, ke kaki bukit, atas. kaki bukit. Apa, Kayak kaki bukit ya. Semarang panas, asal di sebelah Rizky juga jadi apa? Dianya panas sebelah lu. Oh, jadi sekarang nih udah tercapai salah satunya menjadi host bola. Terus setelah ini apa kepengennya? Setelah ini apa kepengennya ya, gue sekarang kan baru mulai juga ya. Sekarang gue belum ngucapin, sekalian gue ngucapin terima kasih juga sama Olah Bola yang udah kasih kesempatan gue lah ya untuk, tadinya kan gue nggak ada background sama sekali untuk jadi host bola, apalagi terus content creator. Ini first time banget gue di Olah Bola gitu kan. Terus ya ini sebenarnya udah tercapai sih apa yang gue pengen gitu tuh udah. Karena sebelumnya gue pengen punya akun sendiri, terus gue kembangin sendiri yang ngobrolin bola juga. Tapi gue sebenarnya belum punya keberanian untuk itu gitu loh. Oke. Terus akhirnya ada Olah Bola datang gitu kan, kenapa nggak gue coba aja. Soalnya kalau gue sama mereka kan otomatis gue kalau akun sendiri kan kadang suka males, ada waktunya kayak nggak konsisten lah gitu. Tapi kalau sama mereka kan gue bener-bener dituntut, oke, gue harus bener-bener nih harus belajar betul gitu. Ya. Tapi tetap sih harus ada target lagi berikutnya berarti ya. Iya. Atau misalnya mau jadi hantu, kejar seorang polisi. Serem kali hantu. Enggak, di main film jadi hantu dikejar-kejar polisi. Ya Allah. Nggak ada kayak gitu. AKBP. Nggak ada. Nggak ada kayak gitu. Enggak, aku nyindirin sebenarnya. Nggak ada kayak gitu. Oke. Dia jadi polisi ngejar-ngejar hantu. Oh. Sebuah film nanti yang akan Hantu datang. dikejar. by the way. Apa judulnya? What? Kayak film Kan dulu udah pernah Ya diposting bego. dibilang sebut dong. Hantu baru. Hantu baru. Jadi nanti kalau hantu baru sudah keluar di sinema, kalian tonton Bang Fuad menjadi seorang polisi mengejar-kejar hantu. Dia yang mati pertama, gue kasih tau aja. Ya Allah. Lo katanya scream. Anjing. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak, Pet? Ya. Kalau gua kan akhirnya gue tahu dia masih pertanyaan punya. yang gue mau tanya ke Rizky lebih baik off kamera sih. Waduh. Kan gak lucu misalnya gue berlutut di sini kan gak lucu kan. Gue paling seneng kalau dia udah mukanya gini. Peluang Madrid untuk menjuarain La Liga dan Champions League masih ada kan mereka? Masih? Ketemu sama Kemarin bahas. Chelsea. Kan Chelsea nanti lawan. perempat final. Ya. Gimana peluang Madrid untuk jadi juara La Liga dan Champions League musim ini? Kalau La Liga masih bisa lah ya. Ya lah, Mereka 9 poin kan? Ya 9 poin. Tapi kalau Champions League sih gue ngeliatnya ya berapa persen ya? Enggak 60% lah. Kita mau saja jauh ke depan sampai final deh. Lawan Chelsea kemungkinannya di mana? Bisa aja kalau misalkan Ancelotti ini kan gue lihat ya dia keras banget ya. Maksudnya yang dipakai pemainnya itu terus. Bahkan legend kita Guti pun sampai bilang kalau Madrid ini Gue suka tuh Guti. musim ini cuman mainin 12 pemain doang. Kita nggak pernah, maksudnya Tapi bukannya itu bagus ya?
Ya karena kan ada credo never change the winning team sebenarnya Ya, gitu loh. ada kalanya juga kan kita ini pokoknya Ancelotti kalau pemain nggak bener-bener yang cedera parah atau kena kartu dia nggak akan kasih diganti sama istirahat dia. gitu. Apa itu karena bentuk ketakutan dia kalau misalnya gua ubah susunan tim terus kalah kan tanggung jawab di gua. Terus kalau dengan susunan ini dia tetap menang segala macam, udah ini aja gue mainin. Bisa nggak dia punya pola pikir gitu jadi karena dia takut? Ya tapi kan terus awal-awal memang bagus kan waktu itu Madrid sempat nggak terkalahkan tuh pas Ya. awal musim Ancelotti datang. Betul. Tapi lama-lama dia harus mikir juga nih harus berubah Rotasi. juga dong, rotasi juga dong. Mungkin udah kebaca juga sama lawan dengan pemain-pemain yang itu doang ya kan lama-lama orang tahu juga oh begini. Tapi dia masih tetap dengan itu aja. Kekeh gitu ya kalau kata Jadi, orang ya gimana Argentina ya. dong? Itu bukan peribahasanya orang Angola ya. Nah, tapi Jadi- kalau misalnya kan gue nggak tahu nih dan Rizky juga nggak ada mengatakan itu ya. Cuman gue cuma nangkap berasumsi bahwa lu nggak terlalu suka dengan Ancelotti kan? Iya sekarang. Nggak. Seandainya nih Ancelotti di akhir musim kan Madrid paling suka nih doyan banget yang namanya Gonta-ganti pasangan. Pasangan. Kok pasangan sih? Gue kenapa gue ikutan apa ya? Pelatih ya. Ngondeknya Pedri ketahuan kan natural. Kalau Ole Gunnar Solskjaer yang menangani. Kenapa harus itu? Ya kan gue nanya, kan kita ini masih ada sisa kontrak soalnya. Sampai akhir musim kan, buat kontrak kita Oh iya sama Ole. sama Ole. Ya siapa suruh mecat duluan? Kan kita nggak mungkin makan gaji buta kan. Nah, Ya, kalau misalnya bukan Ole Gunnar akhir musim tuh kontrak kami sebagai buzzer. Iya. Kami buzzernya Ole soalnya. Solskjaer, dia pengacaranya juga. Ya menurut gue sih bukan dia jelek ya, tapi belum punya jam terbang aja sih. Untuk nanganin sebuah klub seperti sebuah Real Madrid. Klub besar gitu. Tapi Pak, Apalagi dia udah pegang MU. ya bisa dilihat karena dia mungkin jam terbangnya belum ada ya, belum ada pengalaman buat ngelatih tim-tim besar ya. Itu tadi. Apalagi dengan tekanan fans yang luar biasa ya. Iya. Gitu loh. Ya, itu benar. Itu dia benar. Cerdas. Bahwa ya mungkin Ole pelatih bagus tapi untuk menangani tim besar dengan ego pemain yang lebih gede mungkin dia belum sampai situ Tapi gitu enak loh. ya dengerin Rizky ngomong kayak gini, karena kita tahu dia juga punya bekal modal pengetahuannya gitu loh. Jadi nggak asal sok gitu ya. Enak diskusinya kayak gini. Masih belajar juga, Bang. Ya, tapi kan minimal udah nggak asal diucapin gitu loh. Ya. Pinter. Oke, jadi Sama aja sama Madrid kan juga sama kayak MU, fan-fansnya kan begitu. nuntut mulu kayak pasangan. Tapi tadi kan aku sempat nangkep, aku udah jadi aku loh. gue Anjing. tadi kan nangkep tuh, Rizky bilang kayak Barcelona juga kebetulan nih pelatihnya juga cocok, mengerti apa jiwanya apa Barcelona seperti apa. Which is notabene dia adalah legendanya Barcelona sendiri. Berarti balik lagi nih karena gue buzzernya Ole. Bukankah itu yang dibutuhkan sebuah tim? Manajer yang mengerti dan memahami apa itu tim all about. Ya, tapi kan kalau Ole ini kan dia Ole itu waktunya sebelumnya ngelatih di Leicester bukan ya? Di Cardiff, Molde, Molde ya. Terakhir Molde. Nemuin Haaland kan ya kayak kalau nggak Yes. salah. ya Molde. membentuk Haaland. Ya membentuk Haaland ya. Berarti emang udah ada pengalaman juga ya walaupun di tim kecil, tapi kan kalau tim besar sekelas MU, Real Madrid yang tekanan ya itu tadi Fansnya, maksudnya fansnya ya. luar biasa tuntutannya. Puasa gelar apalagi Madrid ya puasa gelar semusim aja udah kayak Mencak-mencak. Ya itu butuh ini juga sih Jadi mental. minimal dan- harus ada satu piala. Gimana kalau Ole pindah ke Madrid, garansinya Haaland ikut pindah? Nah, Karena kan Ole yang ngebentuk dia nih, Boy. Ya. Haaland Gimana tidak jadi kalau- Haaland nah. tidak jadi pindah ke MU karena walaupun saat itu ada Ole di situ, karena mungkin ada histori yang jelek antara MU dengan bapaknya. Betul. Nah, Sekarang kita main Madrid ya. itu nggak ada apa-apa, tidak pernah Tidak ada ada perseteruan masalah. antara bapaknya Haaland dengan klub, Betul. Haalandnya sendiri dengan klub gitu loh. Dan dia Terus adalah akan klub ditangani terbesar di Eropa. Terus akan ditangani oleh seorang pelatih yang ngebentuk dia. Gimana? Tangan. Ya, kan nyampe. Kan ini Lihat aja Ole. elektronik kan. Gimana? Ini kita main what if. Kalau Marvel punya what if, ini kita what if elu dikasih Mbappe, Haaland, tapi manajernya adalah Ole Gunnar Ole. Solskjaer. Ya Allah, ini kayaknya agentnya Ole bagaimana Oh, iya, jelas. sih? Nyaman Jelas, ya? jelas. Ole mulu dari tadi ya? Jelas dari musim lalu. 3 musim udah nih. Aduh, gimana ya? Aduh, Ole.
takut salah ngomong gue. Nggak apa-apa. You Kalau di have MU a fully backup of Porosalang. nggak, sekarang kalau di MU juga aman. Karena nggak akan mungkin salah ngomong. Mau memuja Ole, ada yang akan membenci Rizky untuk itu. Mau menghina Ole, akan Sama ada aja. juga sama. Karena kita terbelah dua kan. Jadi it's okay, bebas ngomong. Ya. Intinya ya kalau misalkan Madrid pasti lanjut dengan proyek Galacticos-nya sih harus punya pelatih yang bisa juga menyatukan pemain-pemain dengan ego ini ya. Ya, egonya pemain bintang lah. kan pasti Iya, iya, begitu. beda. Karena kan kalau yang gue lihat di MU sekarang begitu ya, ego masing-masing. Keluar nih Jawa Semarangnya nih. Ya, ya. Keluar banget nih barusan. Tuh. Yang mana nih? Lanjut. Oh, ya, gitu kalau yang gue lihat sekarang. Jadi gue melihat Ronaldo kayak terasingkan gitu, gue agak kasihan juga sih melihatnya. Ya, gitulah intinya kalau masih tetap dengan proyek Galacticos-nya itu. Jangan Ole. Walaupun ada garansi dia bisa membawa seorang Haaland. Iya, tapi belum tentu dia Haaland, bisa. Alvin Haaland yang dibawa. Sama aja kan dia waktu di MU pun di MU juga dengan pemain-pemain bintangnya itu dia tetap nggak bisa kan untuk menyatukan. Ya, kurang mereka. bisa Ya. ternyata menyatukan ego-ego pemain, kurang bisa mengontrol mereka lah. Ya. Karena kalau dia bisa ngontrol tidak akan ada tuh pemberontakan kayak kita pernah berapa kali bahas di Porosalang kan gitu. Tapi Jadi kalau di MU mah udah unik lah. Ole nggak bisa, Mourinho nggak bisa, Iya. ya which is juga mantan pelatihnya Madrid yang juga gagal di Madrid Iya. karena hal yang sama dengan yang di MU. ya, Ya. Lalu sekarang juga Ralf Rangnick juga mengalami kesulitan untuk menanganinya. Jadi Ya. kayaknya kalau di MU itu udah whole new case tersendiri, nggak bisa disamakan karena itu adalah mentalitas pemain. Iya betul. Bukan lagi masalah manajer siapapun. Bahkan ini mungkin Ten Hag. Mhm. Nah, mungkin ini akan menyambung ke pertanyaan gue berikutnya ke Rizky. Walaupun nanti mungkin Ten Hag atau katakan Zidane, gue yakin the same problem will still be there karena balik lagi ini pemain. Nah, karena yang gue tadi udah nyebutin Zidane, mau nanya nih, kan banyak juga pendukung MU nih di Poros, baik di Poros maupun di luar Poros juga pengen Zidane sebagai manajer Manchester United. Sementara Real Madrid udah melepas Zidane kemarin itu. Padahal ini legendanya kalian. Iya. Nah, menurut Rizky pribadi, Zidane itu gimana sih sebagai seorang manajer? Cocok nggak sih dia kalau nanti ke MU? Dua pertanyaan itu. Zidane salah satu yang gue favoritin dari dia itu tadi dia bisa menyatukan ego pemain-pemain bintang di belakang. Bayangin seorang Benzema pun dia bisa menurunkan egonya demi untuk menjadi pelayan Bale. Cristiano Ronaldo. Bale juga gitu. Itu di bawah Zidane ya. Makanya dapat itu kan hat-trick Champions itu under Zidane. Champions under Zidane juga. Ya itu salah satunya yang gue suka dari Zidane. Ya kemungkinan kenapa kalau gue lihat fans-fans MU berharap Zidane ya yang datang ya mungkin salah satu faktornya itu dia bagus di ini apa Man namanya? management. Ya man management pemain karena pemain-pemain MU kan dia juga pemain-pemain bintang juga kan dan permasalahan MU juga salah satunya itu ya sekarang ya ego pemainnya yang masih tinggi Kegedean. gitu gedean ya Jadi cocok aja untuk cocok MU. aja lah. Tapi tadi pertanyaan Tapi apa? masalahnya kayaknya dia nggak mau kan Ya. Zidane nggak mau istrinya juga nggak pengen Zidane ke Manchester kan? Udah hidup tenang lu, nggak usah ke MU deh, benar, udah Enggak, jangan enggak. dulu deh. Kalau manajer yang waras udah jauhin Jauhin aja udah, nggak usah dulu deh, Capek biarin lu aja, pada. udah capek, udah. Mendingan sama Allardyce deh musim depan. Berat, mikirin MU berat biar Porosalang aja. Gitu. Tapi tadi pertanyaan gua udah kejawab belum? Kalau La Liga peluangnya untuk juara besar? Kan udah tadi Masih 9 besar. poin. Besar ya? Iya. Bukan, peluang Masih. juaranya menurut Rizky kan yang gue tanya. Besar ya? Iya. Peluang juara untuk di La Liga. Sementara di Champions Nggak yakin nggak yakin ya. Kalau milih, lebih milih juara La Liga apa Champions jadinya? ya pengennya sebenarnya ya Champions Champions. Cuma terkadang ya itu, apa yang kita mau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Lu ngarepnya misalnya Dian Sastro, dapatnya mungkin Dian Katro kali lu dapatnya kan gitu. Gua ngarepin dia satu dapatnya Rizky ya apa juga sih. Usaha terus bang, satu episode ya elah. Udah pada gue naik darah ya. Ki, terima kasih sudah datang ke Porosalang, sudah berbagi sedikit cerita, terus itu akan jadi satu ini juga sih ya, satu pelajaran hidup juga bahwa lu nggak akan tahu kemana nasib membawa lu. Benar. Gitu loh. Contohnya udah Rizky. Sebenarnya ini sih udah umum gitu ya, ini udah umum. Lu bayangin seorang anak perempuan SMP
yang nggak suka bola tiba-tiba stuck gitu nonton bola gitu ya, terus jadi jatuh hati, suka sama satu main, ngikut, akhirnya bekerja di bidang sepak bola gitu loh. Dan so far bisa gue bilang bukan yang jelek-jelek amat dia gitu loh. Maksudnya dalam arti apa yang dia udah achieve sekarang tuh bukan hal yang remeh gitu loh. Dan nggak gampang gitu loh. Lu bayangin gitu loh, tidak gampang seorang perempuan bicara sepak bola, bener nggak sih? Betul, karena kan di mata cowok Nah, lu tahu apa stereotipnya kan seperti itu gitu. Tapi suka bola karena ganteng-ganteng. betul, now as you seen on Poros Salang ataupun mungkin di channelnya Olah Bola gitu ya, nggak apa ya, nggak kosong, ini orang nggak kosong, dia tahu Rizky gitu. apa? Twitternya Rizky? Rizky__A20. Tapi jarang main kan? Jarang. Lebih sering di Instagram Instagram gitu sama loh. TikTok. Sama TikTok gitu loh. TikTok. Bagus lah, janganlah. Kalau di Twitter itu kan agak-agak gimana gitu ya? Brutal. Ntar Aji jadi dinosaurus. Satu sebelum gue lupa, kemarin dia sempat ngepost Apa? ada orang ngeledekin dia Ya. karena Madrid kalah 4-0 sama Barcelona. Sering nggak sih nerima kayak gitu Ki? Oh sering, apalagi di TikTok. TikTok TikTok gue pribadi ya, bukan Olah Bola ya. Itu kan gue khusus bahas Real Madrid Madrid aja. gitu. Itu walaupun gue di situ nggak pernah bahas Barcelona, dateng itu fansnya ngatain gue. Bahkan ngatainnya bukan kalau ngetrol biasa sih nggak apa-apa ya, tapi sampai ke yang ngatain gitulah. Dibaca nggak sih satu persatu? Kadang kan suka nggak sengaja ya kebaca gitu. Ada satu kemarin yang gue nggak sengaja kebaca gitu, ngatain presenter apa gitu. Jadi udah bawa profesi gitu kan, kadang ih kenapa orang perasaan gue Ini nggak pernah ngetrol. Ini gue bilang sama lo yang suka kayak gitu ya, anjing, nggak ada otak. Serem amat. Ini perempuan ya, Bela lu kata-katain kayak gitu, emang lu lahir dari mana? Hah? Otak itu dipakai. Tapi gue yakin kalau penonton Poros Salang sih harusnya enggak gitu. Karena gue yakin penonton Poros Salang tuh cerdas-cerdas, kita udah yakin. Tapi lagi kayak gini aja sih logikanya, Des. Ya, kalau yang ngomong kayak gitu. Kalau gue sih, gue udah ketawain sekarang. Dulu sih kita masih emosi lah Iya. ya, awal-awal. Tapi sekarang ini kita udah bodo amat. Enggak, bodo amat. Lu yang bego gitu. Sekarang jatuhnya gini, mereka itu ngomong, lu presenter seperti apa, gini. Lu bisa nggak? Nah, iya betul. Lu coba, ini juga nggak mahal amat. Lu beli mic, kita juga masih pakai handphone, ya santai. Pakai handphone, mic, cari tempat. Ada nggak mau denger celotehan lu? Nah, Kan gitu. Ada nggak mau denger celotehan lu? Mampu nggak lu menarik penonton? Karena sesimpel itu aja. Dan Rizky sudah berhasil melakukan itu di TikTok dan juga melalui Olah Bola. And for that alone, menurut gua, you're better than them. Ngomongannya kayak gitu, nggak usah didengerin. Jadi itu aja maksudnya, kalau kalian yang laki terus masih mau nge-troll seorang perempuan, ngebully seorang perempuan, itu sih udah rendah banget lu jadi orang, bener gue bilang. Nge-troll dia aja. Harusnya yang kayak gini tuh justru lu PDKT-in, lu cari supaya lu bisa kenal dekat, siapa tuh bisa jadi pasangan gitu loh. Bukan lu marah-marah karena tim lu kalah segala macam, tuh mah tolol aja lu namanya gitu loh. belum tadi. Bikin mati, marahin aja gitu-gitu nggak apa-apa. Oke. Sekali lagi terima kasih Ki. Iya, Gak usah diambil hati si botak ini. Sukses terus ke depannya. amin, terima kasih Bang Pu. Semoga segala mimpinya tercapai. Ya, sukses. Seberapa lama kita nggak tahu nih kadang-kadang. Betul. Ada kadang kita tidur 30 menit mimpinya enak. Ya, Bener kan? Yes. Ada kayak Patrick nih tidur mulu kerjaan, nggak pernah enak mimpinya. setuju banget. Setuju lagi. Jadi Gua baru pulang dari Medan keliling-keliling Sumatera ini kerja demi masa depan kita. itu aja. Sekali lagi terima kasih. Sukses terus dengan olah bolanya atau apapun yang dilakukan. Sehat-sehat terus. Thank you Ya. banget ya, Ki. Terima kasih. Sukses Saya juga terima. buat- Emang anjing. Iya betul. Udah. Sukses juga buat Poros Salang ya. Thank you ya, Ki. Semoga makin banyak subscribernya. Amin. Banyak yang nonton juga. Sukses buat Bang Pu dan Bang Patrick. Thank you. Dadah. Bye. Nying, lama juga dik. Jelas sejam orang tadi aja udah 40 menit.